Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julianda Nukman dengan NIM 4051204 Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yang terakhir dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu terkait routing dinamis yang menggunakan sistem OSPF. Routing dinamis lanjutan dari routing statik dan memiliki kemiripan terhadap routing statik. Namun yang menjadi pembeda adalah routing dinamis dapat mencari rute dengan sendirinya jika suatu kabel terputus, sedangkan statik jika suatu kabel terputus maka tidak dapat mencari jalan lain secara otomatis. Oke, langsung masuk saja ke bagian praktikumnya. Untuk desain topologi jaringan seperti berikut dengan cloud yang berupa internet, kemudian 3 rute, 3 PC dan 1 buah server. Bentuk topologi jaringan persis seperti waktu praktikum routing statik. Kemudian untuk sesuai jaringan ethernetnya sebagai berikut. Router 1 memiliki 4 buah jaringan 4 buah koneksi kabel, yaitu pertama Ether 1, Ether 0, Ether 3, dan Ether 2. Kemudian router 2 memiliki 3 buah koneksi kabel, yaitu dari Ether 0, Ether 1, Ether 2. Dan dari router 3 memiliki 4 buah koneksi kabel, yaitu Ether 0, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Untuk server sendiri dilakukan dengan mengcloning PC, namun hostname dan ikonnya dirubah. Jika sudah membuat seperti berikut, maka kita bisa menyalakan semua perangkatnya dengan memencet tombol berwarna hijau di atas. Jika sudah nyala, maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah perangkat yang sudah menyala. Nah, jika sudah menyala semua, langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengatur bagian IP address-nya. Pertama kita masuk ke bagian PC 1. Masuk ke PC 1 bagian network connection, klik kanan properties, kemudian masuk internet protocol TCP/IP. Kemudian untuk IP address-nya dengan 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.192, dengan default gateway-nya 192.168.162. DNS server bisa kosongkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke PC 3 yang juga mewakilkan router 2 dengan IP address-nya 192.168.1.253, subnet mask-nya 255.255.255.128, dengan default gateway-nya yaitu mengarah ke router 2 yaitu 192.168.1.254. dan server bisa kosongkan juga. Kemudian terakhir pada bagian server yang juga mewakilkan pada router 3. Masuk properties, masuk internet protocol TCP/IP. IP address-nya 43.43.43.1, subnet mask-nya 255 dan 0000, dan default gateway-nya mengarah ke router 3 yaitu 43.43.43.3. Jika sudah mengatur bagian IP masing-masing PC, langkah selanjutnya yaitu mengatur arah jalannya atau arah tujuan masing-masing router berdasarkan koneksi kabelnya. Untuk router 1 diatur melalui PC 1. Masuk ke Winbox, kemudian koneksi ke MAC address, masuk ke IP addresses. Untuk address pertama yaitu 12.12.12.1 yang mengarah ke koneksi 12.12.12.0 dan interface-nya Ether 1, yang berarti itu mengarah ke router 2 melalui Ether 0 atau Ether 1. Kemudian address yang kedua itu 13.13.13.1 yang koneksinya melalui 13.13.13.0 dan interface-nya Ether 2.
yang berarti itu mengarah ke router 3 dengan koneksi Ether 1 atau Ether 2 jika di Winbox. Kemudian koneksi address ke 192.168.1.62 dengan koneksi arahnya yaitu 192.168.1.0, itu berarti mengarah ke PC 1 yang melalui interface Ether 3. Kemudian address yang keempat yaitu 192.168.1.26 dengan network koneksinya mengarah ke 192.168.1.64, yang berarti ini mengarah ke PC 2. Kemudian pada settingan router kedua yang berarti melalui PC 3. Kita close saja untuk pengaturan IP tadi. Masuk ke Winbox, ke IP addresses. Untuk address yang pertama yaitu 12.12.12.2 dengan koneksi kabelnya melalui 12.12.12.0 menggunakan interface Ether 1, yang berarti ini mengarah ke router 1. Kemudian address 23.23.23.2 dengan koneksinya mengarah ke 23.23.23.0 menggunakan interface Ether 2. Ini berarti mengarah ke router 3. Kemudian address 192.168.1.254 dengan arahan koneksinya melalui 192.168.1.128 menggunakan interface Ether 3, yang berarti ini mengarah ke PC 3. Kemudian pada router ketiga itu berarti menyeting melalui PC server. Kita masuk ke Winbox, masuk ke IP addresses. Address yang pertama yaitu 13.13.13.3 dengan koneksi arahannya melalui 13.13.13.0 menggunakan interface Ether 1, yang berarti ini mengarah ke router 1. Kemudian address 23.23.23.3 yang melalui network 23.23.23.0 dengan menggunakan interface Ether 2, yang berarti ini mengarah ke router 2. Kemudian yang terakhir yaitu address 43.43.43.3 dengan arahan koneksinya melalui 43.43.43.0 menggunakan interface Ether 3, yang berarti ini mengarah ke PC server. Jika sudah menyeting arah tujuan addressnya, selanjutnya kita masuk ke pengaturan routing OSPF atau routing dinamisnya. Jika sebelumnya pada routing statik kita menggunakan jika sebelumnya pada routing statik kita menggunakan routes, kemudian di sini kita tambahkan sendiri. Nah, dalam routing dinamis kita menggunakan OSPF. Yang pertama settingan pada router 1, kita menggunakan PC 1. Nah, OSPF masuk ke networks, kita tambahkan 3 buah networks. Yang pertama dari 12.12.12.0 yang berarti mengarah ke router 2 dengan areanya backbone. Kemudian network 13.13.13.0 yang mengarah ke router 3 dengan area backbone. Kemudian yang ketiga 192.168.1.0 yang areanya backbone, ini mengarah ke PC 1. Kemudian selanjutnya pada router kedua yaitu yang berarti disetting melalui PC 3, menambahkan 3 buah network. Yang pertama 12.12.12.0 dengan area backbone yang berarti mengarah ke router 1. Kemudian 23.23.23.0 yang areanya backbone yang berarti mengarah ke router 3. Dan yang terakhir 192.168.1.128 areanya backbone, ini mengarah ke PC 3. Kemudian router yang terakhir yaitu router ketiga yang berarti melalui settingan server, masuk ke OSPF networks, menambahkan 3 buah network lagi, yaitu yang pertama 13.13.13.0 areanya backbone yang berarti mengarah ke router 1. Kemudian network 23.23.23.0 areanya backbone juga, berarti mengarah ke router 2. Dan yang terakhir
43.43.43.0 dengan areanya backbone yang berarti mengarah ke PC server. Setelah itu kita dapat melakukan testing. Misalkan pada PC 1 apakah settingan routing OSPF nya berjalan atau belum. Kita melakukan setting melalui command prompt. Kita dapat melakukan ping ke server yaitu 43.43.1. Nah, ini berarti sudah berhasil. Kita bisa melakukan tracer yaitu 43.43.43.1. Oke, ini bisa skip saja. Nah, di sini tracingnya sudah selesai melalui IP 192.168. Berarti ini melalui rute 1, kemudian berjalan ke koneksi router 3, kemudian masuk ke server 1. Kemudian kita dapat mengecek pada bagian PC 3 juga melalui command prompt ping 43.43.1. Nah, ini ping datanya berhasil. Kemudian kita dapat melakukan tracer yaitu 43.43.1. Kita skip saja. Nah, ini tracing sudah komplit. Berarti ini melalui router 2, kemudian melalui koneksi antara router 2 dan router 3, kemudian masuk ke PC servernya. Selanjutnya kita dapat menginstal web server pada PC server. Berarti kita masuk ke PC server. Nah, di sini saya sudah menginstal yaitu SMPP. Kemudian kita running bagian Apache. Nah, jika sudah running, kita dapat mengedit pada bagian index.html. Jangan lupa untuk indeks PHP-nya dihapus agar nantinya dapat menjalankan pada bagian index.html. Kita mengeditnya melalui open with notepad. Kita edit seperti berikut, yaitu selamat datang di web Jarkom oleh nama kita sendiri. Jika sudah, maka kita bisa save, kemudian close. Kita dapat mengaksesnya melalui PC 1, PC 1, PC 2, dan PC 3 dengan cara masuk ke web Firefox, yaitu melalui 43.43.43.1. Dengan begitu bisa berjalan. Ini dalam PC 1, dan kita coba pada PC kedua. Kok masuk ke Mozilla Firefox. Kita tuliskan IP dari web server atau PC server. Nah, PC 2 juga bisa. Selanjutnya pada PC ketiga, kita tuliskan 43.43.1. PC 3 juga bisa. Selanjutnya, karena pada URL-nya terlihat kurang menarik atau kurang formal gitu, kita dapat men-setting pada bagian servernya dengan men-setting DNS. Kita kembali ke PC server, kita close saja, dan masuk ke Winbox, masuk ke IP, masuk ke DNS, kemudian kita klik centang pada allow remote request, kemudian kita masuk ke static. Setelah masuk ke static, kita tambahkan nama jarkom.com, addressnya mengarah ke router mengarah ke PC server yaitu 43.43.1. Karena saya sudah menambahkan, kita cancel saja. Jika sudah tertambah, maka muncul pada bagian list. Nah, sebelum menjalankan jarkom.com, jangan lupa untuk menambahkan settingan DNS pada masing-masing PC. Kita masuk ke network connection, masuk ke local area connection, kita klik kanan properties, internet protocol. Nah, untuk bagian preferred DNS server, kita masukkan IP koneksi antara router yang ditunjuk ke router di mana server itu berada.
karena ini PC 1 berarti router 1, yang berarti koneksi dari router 1 ke router 3 itu 13.13.13.3. Klik OK. Jika sudah terisi maka klik OK saja. Kemudian pada PC ketiga kita masuk ke local area connection, kita masuk internet protocol. Nah, karena PC 3 itu mewakili router 2, maka koneksi router 2 ke router 3 itu 23.23.23.1. Sebentar. 23 titik. Oh, maaf, 3. Berarti mana tadi? Oh, ini 3. Klik OK. Ya sudah, kalau tutup saja. Nah, kita dapat mengecek jarcom.com. Nah, sudah dapat tertampil. Kita cek pada PC 1 juga. Kita close jarcom.com. Nah, ini sudah bisa, artinya DNS sudah dapat digunakan. Kemudian kita dapat melakukan settingan pada failover, yaitu fitur dalam routing dinamis, yang artinya supaya bisa mati ketika kabel diputus di router 1, router 2, dan router 3. Berarti kita setting melalui PC1, PC2, PC1, PC3, dan server. Kita ke PC1 terlebih dahulu. Kita minimize saja, masuk ke Winbox, masuk ke new terminal. Sini kita copy, PC1, paste, enter. Nah, sudah selesai. Kemudian pada router kedua melalui PC3, masuk ke Winbox, new terminal, paste, enter. Dan yang terakhir pada router ketiga melalui PC server. New terminal, klik kanan, paste, dan enter. Kemudian kita bisa cek pada bagian PC1 melalui IP routes. Kita buka DNS. Nah, misalkan kita ingin memutus pada bagian router 1 ke router 3, bentar. Nah, jika mengarah ke PC server, maka kita melalui IP 13.13.13.3 yang berarti mengarah ke router 3. Coba kita putus jaringannya. Kita tunggu sejenak. Nah, jaringan yang baru berhasil muncul. Jika kita ingin mengarah ke server PC server dengan IP 43.43.43, gateway yang baru yaitu berarti melalui ke router 2, dari router 1 ke router 2, kemudian router 2 ke router 3, dari router 3 ke PC server. Kita dapat mengecek melalui command prompt. Kita coba ping lagi, ping. Karena tadi pada IP server sudah ada DNS yang membuat URL baru yaitu jarcom.com. Nah, di sini berhasil. Kita coba cek routernya, karena tadi sudah mendapat router baru. Tracer kita skip saja. Oke, tracing ke arah server sudah berhasil. Coba kita lihat. Dengan begitu, yang awalnya tadi sebelum diputus hanya 3 rute, sekarang bertambah menjadi 4 rute, yaitu melalui router 1, kemudian ke router 2, dari router 2 ke router 3, kemudian ke server. Kemudian yang terakhir yaitu kita buat koneksi internet. Koneksi internet bisa melalui edit reference build cloud
seperti berikut, atau dengan cara kita tarik cloud kemudian kita hubungkan ke router 3. Sebelum itu kita coba sambungkan kembali dan kita cek apakah ada rute awal tadi yang bisa terhubung. Kita sambungkan dari router 1, dari Ethernet 1 ke Ethernet 0. Kita cek apakah ada router baru yang tersambung. Karena lama kita skip saja. Nah, di sini yang awalnya tadi gateway-nya melalui 12.12.12 sekarang melalui ke router 3 semula. Jadi routing dinamis telah bekerja dengan sempurna. Kemudian selanjutnya melakukan penambahan koneksi internet, karena pada bagian kita bisa mengakses pada Mozilla yang sekarang masih tidak bisa karena belum tersambung internet. Jadi kita melakukan koneksian, kita tambahkan dari melalui Cloud Node Templates, atau juga bisa kita tarik melalui perangkat di sini, kita tarik kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian kalian perhatikan ether berapa yang terhubung ke router terdekat. Di sini router terdekat ada router 3, kemudian ether yang terhubung yaitu melalui ether 3. Jika sudah terhubung dan hijau, kita melakukan pengeditan melalui router yang terhubung ke cloud atau internet. Di sini router yang terhubung yaitu router 3. Kita masuk ke router 3, masuk machine, masuk ke settings, masuk ke network. Karena kalian perhatikan ether berapa yang terhubung. Karena di sini ether 3 berarti yang terhubung melalui adapter 4. Kita ubah attach to menjadi bridge gate adapter. Kemudian klik OK. Kita minimize saja. Selanjutnya kita setting pada bagian DHCP client melalui PC server. Kita masuk ke IP DHCP client. Kita tambahkan interface berapa yang terhubung ke internet. Karena tadi ether 3 berarti di Winbox ditulis ether 4. Kemudian nantinya akan otomatis memunculkan IP WiFi kita. Kemudian masuk ke IP firewall, kita tambahkan aturan atau penyetingan firewall NAT. Kita tambahkan, masuk ke general, chainnya ditulis src NAT, router interface, kita masukkan ether berapa yang terhubung ke internet, punya saya yaitu ether 4. Kemudian masuk ke action ubah menjadi masquerade, kemudian klik OK atau apply, sama saja. Nah, jika keduanya sudah terhubung, selanjutnya kita mengatur pada bagian router 3 menjadi default gateway. Kita masuk ke routing, masuk ke SPF, masuk ke instance, kemudian klik 2 kali. Pada bagian redistribute default route kita rubah menjadi always as type 1, kemudian klik OK atau apply, sama saja. Nah, jika sudah, kita dapat mengecek pada masing-masing PC. Misalkan kita mengecek pada PC 1, kita coba cari komputer. Nah, PC 1 sudah bisa. Kemudian kita cek pada PC kedua, misalkan pecel. Pada PC 2 tidak bisa, berarti PC 2 tidak bisa, berarti ininya DNS belum kehubung. Kita tambahkan 13D 13D 13.3. Kita klik OK.
dan close. Kita coba cek kembali. Nah, PC kedua sudah bisa. Selanjutnya yang terakhir yaitu melalui PC ketiga. Kita ngecek melalui Mozilla Firefox. Kita tuliskan misalnya mobil. Kita tunggu sejenak karena memang sedikit nge-lag. Nah, PC ketiga juga bisa, dan yang artinya semua PC sudah dapat terhubung ke internet. Demikian video praktikum yang bisa saya sampaikan. Kurangnya atau lebihnya informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.